Ayo bangsa Indonesia, dengan jiwa yang berseri-seri, mari berjalan terus, jangan berhenti, revolusimu belum selesai. Salam merdeka, kita jumpa lagi pada Sumsel Virtual Fest. Tetapi pada kali ini temanya Festival Merah Putih 75. Kenapa seperti itu? Tentu saja karena Indonesia akan merayakan ulang tahunnya yang ke-75. Kami sebagai sebuah media massa yang punya platform digital juga akan memberikan sajian-sajian yang menarik, berisi konten-konten yang menarik, yang penting, yang berguna tentu saja bagi seluruh netizen, bagi seluruh pembaca di media massa cetak. Dan ini terkolaborasi sedemikian rupa untuk demi kemerdekaan kita semua sebagai warga Negara Kesatuan Republik Indonesia. Saksikan ya, selama 30 hari kita sudah mulai dari tanggal 1 Agustus dan sampai 30 Agustus kami menyajikan konten-konten yang berguna demi kemerdekaan kita, khususnya pada masa pandemi ini. Semoga kita menjadi manusia-manusia merdeka, selalu merdeka dan tetap merdeka. Jayalah Indonesia, Indonesia maju untuk semua. Tetaplah menjadi satu. Jangan sampai terpecah belah. Raih prestasi terbaikmu dan buat bangsa ini bangga. Gapai angan dan citamu untuk masa depan yang cerah. Raih prestasi tertinggimu. Jayalah selalu Indonesiaku. Merdeka! 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 Bincang-bincang kita dengan Ketua KPU OKU yang sempat diberi gelar KPU berdarah dingin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya Tribuners? Bersama saya nih, Prawira Maulana di acara podcast Tribun Sumsel Sriwijaya Post. Memang agak beda kali ini acara podcast bersama Prawira Maulana, karena biasanya kawan-kawan pasti para Tribuners itu melihat Givano dan Eis, ya anak muda. Kali ini yang sama agak tua dikit hostnya. Jadi acara podcast kita ini spesial karena dalam 2 minggu ini Tribun Sumsel dan Sriwijaya Post ini tur keliling dari satu kota, satu kabupaten ke kabupaten lainnya di Sumatera Selatan, khususnya di 7 kabupaten kota di Sumatera Selatan yang menyelenggarakan pilkada serentak. Nah, karena itu hari ini saya sudah berada di jantungnya Kabupaten Ogan Komering Ulu, tepatnya di kantor Komisi Pemilihan Umum OKU, dan di depan saya nih. Ini saya sering dengar, bahkan sering baca beritanya, tapi baru kali ini ketemu langsung. Di depan saya ini yang terhormat Ketua Komisi Pemilihan Umum Ogan Komering Ulu, Bapak Nani Wijaya. Apa kabar Pak? Jadi di roadshow pertama kita kali ini spesial, kita langsung ngobrol dengan Pak Nani Wijaya. Kalau nggak salah Pak Nani ini bukan kaleng-kaleng Tribuners. Ini Pak Nani udah 2 periode ya Pak Nani ya. Iya, ini periode kedua dia jadi nahkoda KPU OKU. Orangnya masih muda. Kalau saya nggak salah saya riset tadi datanya kelahiran tahun 79. Betul Pak ya? Bapak 3 anak, betul ya Pak? Nama istrinya saya pun tahu, tapi ya jangan. Obrolan kita ini memang temanya agak berat soal pilkada, karena memang diskursus di
netizen sendiri ya Pak Aning ya, kalau kita baca diskursus usai Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia menyatakan bahwa kita siap menyelenggarakan pilkada pada 9 Desember, itu diskursus di tingkatan netizen yang begitu gaduh. Aduh, lagi zaman susah gini, lagi berat gini kok sempet-sempetnya menyelenggarakan pilkada. Itu satu kubu. Tapi ada kubu lainnya bahwa proses demokratisasi lewat partisipan itu memang harus terselenggara walaupun kondisi sedang berat, kan seperti itu. Dan kalau memang memungkinkan ya memang tetap harus terselenggara, apalagi agenda besar pilkada serentak ini memang sudah dijadwalkan jauh-jauh hari, bahkan sudah mundur ya Pak Nanim ya, tertunda ya dari mulai bulan September ini sekarang diundur menjadi bulan Desember. Nah, berhubung ada Pak Aning dan berhubung ini adalah podcast perdana, maka kita akan membahas A to Z, bahasa kerennya itu Pak, kalau bahasa internetnya A to Z, A sampai Z, soal pilkada, khususnya pilkada serentak di Oku. Satu lagi Pak Aning, sebelum kita mulai obrolan, kenapa pilihannya Oku? Jadi gini ceritanya, tim riset Tribun itu awalnya melihat bahwa Oku ini katanya dinamikanya bakal nggak baik-baik amat. Dinamikanya bakal santai karena ya mungkin petahana melawan kota kosong ceritanya tadi ya. Tapi kemudian belakangan dinamikanya jadi santer. Dia di Oku nih Oku nih walaupun memang ibu kota provinsi dari Sumatera Selatan, tapi Oku ini karena memang provinsi kabupaten yang lama, ini tetap jadi magnet isu politik ataupun isu-isu sosial ekonomi itu Oku, dan banyak orang besar yang memang berasal dari Oku. Nah belakangan rupanya dinamikanya tambah kenceng. Nah karena itu akhirnya kayaknya pas kita memulai untuk obrolan podcast roadshow pilkada ini, pilkada hebat. Tribun dan Seribu menyebutnya sebagai pilkada hebat. Kita datangin Oku dan alhamdulillah Pak Naning di tengah kesibukannya mau menerima tim kita. Pak Naning, saya belum apa kabar Pak Naning? Alhamdulillah sehat. Ya, Pak Naning, update kondisi saat sebelum pandemi Pak. Itu sebenarnya KPU Oku itu sudah pada tahapan apa untuk menyiapkan pilkada semula bulan September itu Pak Naning? Di saat itu KPU Oku pasca sebelum pandemi ini sudah menyiapkan tahapan persiapan. Tahapan persiapan sudah dilakukan oleh ini. Salah satunya adalah pembentukan PKD PPS. Oh sudah dengan kami kebetulan Oku sudah sempat latih PKD PPS. Di tahapan persiapan ini kami sudah SOP seluruh pekerjaan di tahapan persiapan sudah kami persiapkan baik sesuai dengan jadwal. NPHD ditandatangani sesuai dengan jadwal. Apa tuh NPHD Pak? Naskah perjanjian hibah ya. Sudah terpenuhi oleh Pemprov Oku. Iya. Kita seluruh kegiatan persiapan pun bergulir dengan baik. Sehingga kami adalah salah satu kabupaten kota yang sudah melakukan pembentukan badan ad hoc PKD PPS. Pasca itu terjadilah pandemi. Tertundalah pilkada ini kan. Jadi saat itu waktu pandemi mulai merebak, semua rangkaian itu di stop dulu sampai menunggu peraturan baru. Jadi setelah pandemi bergulir, mulai mewarnai situasi, tapi kami pikir pilkada agak tenggelam lah cerita di Oku ya. Tahu pas pandemi ini mulai lagi rame. Iya rame Pak. Mulai lagi. Di balik. Dan alhamdulillah di Oku sudah melaksanakan tahapan lanjutan pasca Perpu nomor 2 ya, dan PKPU terbit PKPU 5 PKPU 5 itu tentang tahapan dan PKPU 6 adalah pelaksanaan dengan protokol COVID. Jadi kami sudah laksanakan kegiatan pasca lanjutan itu. Kami sudah membentuk PDP sekarang waktu melakukan COVID dan tahapan pendaftaran calon sudah mulai ramai. Pendaftaran calon ya Pak? Ya. Di beberapa waktu yang lalu
statement saya bahwa kami akan on the track patuh dengan putusan peraturan KPU. Karena ada putusan MA tentang pulau. Nah, ini yang masih menjadi putusan MA yang belum berupa KPU yang lemah. Jadi kita tunggu saja tanggal 4 sampai 6 ini. Kami atau tidak perlu tergantung siapa yang daftar. Rujukannya kan ini backgroundnya Tribuners, bahwa di rujukan soal pencalonan adalah PKPU nomor 1 tahun 2020 saat itu, bahwa tentang pencalonan siapa yang boleh mencalon tentang bupati dan wakil bupati. Kemudian kalau nggak salah itu kemudian ada semacam uji di MA ya, hasil review di MA dan menang. Akhirnya mentahkan beberapa pasal di PKPU 1 tersebut. Nah, ini kebetulan sekali Kabupaten Oku berkepentingan terhadap perubahan PKPU tadi, dan sampai saat ini memang belum ada regulasi pengganti, dan saya lihat wacana-wacana ataupun statement yang dikeluarkan oleh KPU Oku masih berpegang ke PKPU nomor 1. Tapi itu nanti di bagian lain Pak, nanti kita urus. Jadi update terakhir ini sudah dicoklit sudah ya Pak ya? Lagi proses ya. 10 hari lagi, tinggal 10 hari. Lakukan coklit di bawah. Nanti setelah itu kita akan lakukan penetapan daftar pemilih sementara. Daftar ke DPS ya. DPS itu deadline kapan Pak? Deadline bulan tanggal 6 6 sampai sampai 10. 10 September. Iya. Ini bisa sementara pencalonan dimulai tanggal 4 dan 6 September. 4 sampai 6 September. Jadi ya sebulan lagi Pak ya. 4 sampai 6 September ya. Kemudian dengan mematuhi protokol COVID. Ini jasanya yang mulai rame ini saat pencalonan 4 sampai 6 itu bakal rekodnya bukan main. Saya bisa bayangkan begitu rekodnya kawan-kawan KPU untuk ya belum lagi ya tahu sendiri lah ya seperti itu. Jadi ada 4 sama 6 warga Oku ini bakal mencalonkan diri. Sementara penetapannya sendiri kapan Pak? 23 September. Jadi dicatat 23 September KPU akan menetapkan siapa yang akan maju lolos dan maju bertarung pada Pilkada 9 Desember 2020 ini. Nah, jadi udah lumayan smooth ya Pak Naning ya, walaupun sempat tertunda harusnya bulan September, tapi kalau saya lihat ini smooth. Dan kalau lihat kondisi sekarang Pak Naning, KPU yakin untuk tetap on schedule dengan jadwal ini. Insya Allah kami yakin bahwa karena proses yang dilakukan selaku eksekutor, eksekutor yang akan diurus di Indonesia, pelaksananya PKPU juga undang-undang. Asal kami patuh dengan tahapan yang sudah dijalankan, karena kami yakin bahwa tahapan pilkada akan berjalan. Kita kami mikirkan bagaimana mensosialisasikan pilkada pemilihan serentak ini agar partisipasi tercapai 77,5%. Ini yang agak sulit menurut kawan-kawan yang lain, tapi saya optimis. Saya selalu menyampaikan bahwa pandemi ini positifnya adalah kita sensasi memilih di musim pandemi corona, karena mencari situasi mudah-mudahan nggak ketemu lagi. Karena kita jangan dicari tapi seperti ini. Gara-gara pandemi mesti kita harus hadir ke TPS karena kita bisa menginformasikan kita bahwa kita memilih ke TPS itu menggunakan masker gitu. Nah, TPS harus pakai sarung tangan. Nah, ini agak aktif, tapi perlu mudah-mudahan gara-gara ini partisipasi penting. Karena diskursusnya begini Pak, bagaimana mengalihkan perhatian masyarakat yang selama ini secara sosial ekonomi COVID terus. Sementara di tengah-tengah wabah dan permasalahan COVID ini kita harus menyelenggarakan pilkada. Bagaimana mengarahkan perhatian masyarakat, mengambil perhatian masyarakat, itu yang jadi PR besar Pak Naning kan. Sosialisasi sementara ruang-ruang sosialisasi yang terbatas, mobilisasi ya. Jadi di PKPU nomor 6
yang terbaru, yang tolong dikoreksi Pak Nani, itu memang aktivitas yang memobilisir massa secara besar itu memang tidak boleh lagi. Bahkan mungkin kalau kampanye terbuka nanti bagaimana Pak Nani? Tidak ada rapat umum. Oh, jadi rapat umum tidak ada. Jadi jangan bayangkan lagi nanti ada orang yang dibotakin kepalanya terus ada nomor. Nah itu jangan. Jadi tidak akan terjadi di kampanye akbar calon di pilkada ini. Tapi kalau mau sensasinya lewat jadi gitu. Ini ya memang yang jadi gairah dalam pilkada itu memang rapat akbar, rapat umum itu memang menjadi semacam gairahnya yang ditunggu-tunggu rakyat di situ karena bentuk seremonialnya itu termanifestasi di situ. Dan saja yang memang kondisinya memang tidak ideal Pak Nani. Kondisinya memang tidak ideal loh. Kita sadar betul bahwa tapi ya ini akhirnya menuntut kreativitas dari KPU Pak Nani. Saya untuk berkreasi sehingga di situasi pandemi ini kita mempunyai hasil yang memuaskan. Iya, kalau sejarah pandemi ini, saya berharap OKU menjadi sejarah yang baik untuk partisipasi sendiri. Iya. Saya sering tanya kawan-kawan diskusi, baik kawan-kawan media, kawan-kawan politisi, ayo sama-sama kita cari formula khusus untuk meningkatkan partisipasi. Mungkin ya memperbanyak kita, ya mungkin dengan memperbanyak pengetahuan tentang COVID sehingga masyarakat tidak takut. Karena sekarang ini kami dan jalan-jalan Indonesia dan kalian memanfaatkan anggaran. Tadi di-mention Pak Naning soal anggaran. Iya. Saya dengar ya Pak Naning ya bahwa KPU harus mengalokasikan beberapa pos anggaran yang semulanya sudah disetujui dalam NPHD itu kemudian dialokasikan pada protokol ya untuk alat pelindung diri. Itu sebenarnya anggaran kemarin di NPHD berapa Pak Naning? Kami dapat 40,5 miliar. 40,5 miliar. Untuk ini data pemilih berapa Pak? 258.000. Jadi dapat 40-an miliar. Kemudian ini nggak ada susulan perubahan NPHD lagi Pak? Nah, alhamdulillah kan di APBN KPU RI mendapat bantuan hibah pemerintah pusat. Jadi mudah-mudahan kalau sesuai dengan apa yang disampaikan pemerintah pusat kepada KPU RI, targetnya tercapai. Artinya anggaran ini mencukupi untuk kegiatan kita sesuai dengan rencana kita, tapi terus merubah pola. Walaupun nanti ada yang pos-pos yang akan dipindahkan untuk pengadaan APD ya. Masih mencukupi. Mudah-mudahan kalau APD itu semuanya nanti sebagian dialokasi oleh APBN, nah agak mudah kita untuk soalnya saya tadi baca-baca ada beberapa KPU yang mengeluh. Pertama perjalanan dinas ditiadakan. Ada yang beberapa KPU mengambil langkah seperti itu, meniadakan perjalanan dinas. Kemudian ada lagi perubahan-perubahan semacam publikasi seperti itu. Jadi di sini juga seperti itu. Seperti itu. Jadi aku sudah merelokasi perjalanan dinas yang antar provinsi dan yang ke provinsi pun dikurangi. Di kecamatan juga di sebagian dikurangi, sebagian dialihkan untuk kegiatan webinar ini kan. Jadi bisa kita rapat. Bukan webinar ini, webinar seperti ini Pak. Ya, jadi seperti itu. Wah, nggak ada masalah ya, tetap optimis. Mudah-mudahan ya ini didengar sama KPU bahwa artinya memang pengadaan APD nanti dibantu oleh dana pusat ya, dari pusat. Saya memang ya tadi sempat walaupun sebelum kita mulai ini kita sempat diskusi. Jadi nanti APD itu diberikan ke siapa kan seperti itu. Yang pertama yang pasti pada penyelenggara. Yang kemudian juga APD begini. Pak Nan, ini pertanyaan-pertanyaan bodol sih sebenarnya. Ini tinta. Colok nih. Nah, terus nanti berikutnya itu tinta yang sama nggak Pak Nan? Sama, itulah. Itu bisa nular virus COVID nggak Pak Nan? Jadi kalau terakhir saya lihat di live streamingnya bapak-bapak kita di KPU RI, penjelasan dari petugas COVID
di tingkat pusat bahwa tinta tidak mempengaruhi persoalan penularan. Mungkin nanti tinta beralkohol gitu kan. Bisa jadi. Ya, bisa jadi seperti itu. Jadi kalau tinta beralkohol mungkin itu COVID-19 kan? Iya. Oh, jadi ya itu kan pertanyaan Anda Iya. yang awam kan seperti itu. Iya. Nanti jadi jangan takut Tribuners, tintanya itu nggak bisa jadi mediator untuk penyebaran virus. Nah, itu mungkin ketakutan masyarakat. Kemudian saya lupa. Apakah kemudian kita di saat TPS itu menggunakan pena nggak, Pak? Sempet nggak? Enggak. Nanti kita memang pakai pena, tapi kita pakai sarung tangan. Jadi pemilih mendapat sarung tangan masing-masing dari kami. Kami siapkan sarung tangan. Satu pemilih satu pasang sarung tangan untuk menandatangani dan mencoblos memegang paku. Iya itulah. Jadi megang paku dan megang pena. Ya, setelah itu nanti sarung tangan ditaruh di kotak sampah. 250.000 sarung tangan paling tidak Ya. untuk Opus saja. Waduh, ya banyak. Dibagi seluruh TPS. Mungkin satu ruangan ini ya. Mungkin bisa satu ruangan ini. Iya. 250.000 loh. Iya kan? Bisa jadi satu ruangan ini. Sebenarnya kalau dibeliin kerupuk juga udah lebih dari satu ruangan ini. Jadi gudang yang biasanya disiapkan untuk surat suara, kotak suara ini ditambah lagi gudang untuk APD yang jumlahnya banyak. Bayangin saja satu TPS itu ada orang 9 petugas. 9. Itu dilengkapi dengan seluruh APD yang sarung tangan, masker betul. Terus visel, Iya. terus hand sanitizer 2 liter satu TPS kan. 2 liter satu TPS. Jadi memang sudah ada semacam simulasi dari KPU ya. KPU RI sudah simulasi, nanti kami lakukan simulasi di dekat Kabupaten Oku. Boleh itu Pak Naning, kita tunggu video simulasinya Iya. ya. Bagaimana pemilihan nanti juga bisa tim kreatif Tribun mungkin bisa bantu Pak Naning. Boleh. untuk buat memang itu mungkin sosialisasi itulah itu yang mungkin jadi pertanyaan masyarakat soal bagaimana penyelenggaraan di hari H. Iya. Mungkin saat ini perhatian masyarakat belum ke arah situ karena mungkin masyarakat belum aware sama pilkada Pak Naning. Mesti diakui Pak Naning, banyak yang masyarakat yang belum aware sama bahwa tahun ini kita menyelenggarakan pilkada serentak loh. Ada 7 kabupaten di Sumsel menyelenggarakan pilkada serentak. Jadi sebelumnya sudah melaksanakan rapid test ya Pak untuk ya? petugas PPDP. Jadi yang reaktif kemudian diganti. Karena memang waktunya sudah sangat mepet ya Pak. Jadi ini untuk keseriusan pelaksanaan PKPU oleh KPU organ pemilu. Jadi dalam PKPU 6 tahun 2020 bahwa petugas PPDP yang sudah ditetapkan ketika di rapid test ternyata dia reaktif diganti. Artinya kami serius menjalankan PKPU 6 dan dengan menjalankan ini mudah-mudahan persoalan keselamatan pemilih dan penyelenggara itu terjamin. Dan kami juga memastikan bahwa APD yang akan kami siapkan itu sudah clear dulu sebelum pelaksanaan seluruh tahapan. Dan di tahapan-tahapan yang lain juga seperti pencalonan, nanti kembali ke pencalonan yang hadir dalam SOP pendaftaran itu hanya tidak bisa yang rame-rame seperti dulu, yang mau kompor ini beca gitu ya, yang ini yang normatif saja. Jadi dalam PKPU pencalonan baik itu PKPU 3, Junto, PKPU 18 dan PKPU 1 seluruhnya yang wajib adalah ketua dan sekretaris partai pengusung dan ketua dan sekretaris tim pasangan calon. Nah, jadi partai pengusung, ketua dan sekretarisnya, ketua tim dan sekretaris tim dan paslon. Jadi tidak terlalu banyak. 8 ya. Kalau tadi kan 6 malah ya. 6 ya. Kalau partainya lebih dari lebih lebih banyak lagi. Partai pengusung. Saya kira begitu. Jadi nggak bisa konvoy. Kalau dalam kondisi ideal kan bahkan ada yang bawa reog kayak gitu ya. Ambil seluruh orang ambil semua. Karena memang itu momen pendaftaran itu adalah gimana ya Pak Naning ya, kalau kami untuk seopusnya paslon perdana dan disitulah memang media massa campaign di media massa itu dan pewarta itu biasanya menyerbu pada saat pada saat tadi itu. Cuma memang kondisinya seperti itu bahwa
ingar-bingar yang seperti itu tidak ada lagi. Itu jadi sudah. Pak Naning, rencananya Pak Naning ya, ini kan lihat kalau masyarakat Oku, ada nggak sih survei tentang apakah masyarakat Oku ini sudah peduli soal pilkada segala macam, itu maksudnya apa? Hasil penelusuran KPU sendiri. Kalau kami tidak begitu tahu dengan itu, tapi kalau lembaga survei wajib melapor sama KPU sesuai Undang-Undang 10 tahun 2019. Jadi kalau Oku ini sendiri terakhir di pemilu terakhir, pemilu 2019 kemarin, tingkat partisipasi tinggi. Berapa itu Pak? 85%. 85%. Wah, luar biasa ya. Iya. 85% ya? Iya. Saat itu berapa paslon Pak? Itu 2 ya? Pileg Pilpres. Ini yang Pilpres ya? Iya. Yang Pilpres yang 2019. Yang di pilkada. Kalau 2015 itu pilkada bupati 70%. 70% saat itu. Tapi artinya ada peningkatan ya. Itu artinya ada duel maut gitu kan. Iya, saat itu duel maut. Iya. Saya ingat betul. Ada itu, petahana melawan anak ex mantan Bupati Oku Timur. Iya, saat itu belum gubernur ya saat itu. Iya. Dan kemudian pada Pileg Pilpres itu partisipasi naik jadi 85%. Nah, sementara untuk Pilkada serentak kali ini target partisipasi di angka di 77,5% nasional kan. 77,5%. Yakin Pak Naning? Saya masih berpikir positif dan akan berusaha mengejar angka 77,5% dengan sedikitnya memotivasi masyarakat untuk hadir dalam pemilih, menikmati situasi pandemi ini, mencari sensasi memilih menggunakan APD. Jadi dari tadi saya tangkap Pak Naning ini Kimpinnya bingung jadi sensasi. Jadi kapan lagi, maksud Pak Naning tuh? Kapan lagi kita milih pakai masker? Ya kan kalau Pak Naning tadi itu rasakan sensasi ini. Jadi bagian dari sejarah Pak Naning. Istilahnya kita jadi bagian dari sejarah di pandemi yang sulit seperti ini pun kita masih memobilisasi diri kita untuk kemudian datang ke TPS dan memberikan yang namanya hak kita, itu hak kita. Salah satu bentuk partisipasi kita dalam proses demokrasi adalah menyalurkan hak kita. Jadi maksud Pak Naning itu adalah bukan sensasi maksudnya. Bagian dari sejarah ya Pak Naning ya. Ini pilkada bersejarah. Makanya kemudian kami punya tagline itu Pak Naning ya. Itu pilkada hebat. Karena kami yakini penyelenggaranya itu harus hebat kayak gitu. Pemilihnya pun harus hebat kan kayak gitu, karena memang begitu banyak hal-hal yang tidak ideal terjadi ya Pak Naning ya. Kondisinya memang nggak ideal. Nggak ideal sebenarnya. Kalau zaman ideal saya tanya Pak Naning apakah 77,5% yakin apa enggak? Pak Naning pasti langsung jawab yakin, bukan tadi seperti itu. Saya kalau berpikir positif masih sangat yakin lah Pak Naning kan jawabnya gitu. Tapi tentunya kan dalam pilkada ini bukan penyelenggara pemilu saja, bukan KPU Bawaslu saja, tapi pemilih dan peserta pemilu, pasangan calon dan pemilih yang bertanggung jawab atas tingkat partisipasi ini. Kami sering ngomong sama kawan-kawan yang akan mengusung pasangan calon melalui partai politik dan kawan-kawan di LSM yang ada di Oku untuk ayo sama-sama kita ajak masyarakat untuk memilih pemimpin kita. Nah, ini update terbaru. Ini apa ya? Update terbaru terakhir soal konteks PKPU 1 tahun 2017 yang kemudian ada hubungannya dengan kondisi kekinian di Oku. Kan santer nih media di media massa kita bahas, bahkan ceritanya sampai Palembang. Wah, ini luar biasa ini. Mantan wagub itu digadang-gadang. Ini belum pasti Pak Naning daftar saja belum kan seperti itu kan kalau wacananya. Tapi ya ini sebenarnya juga KPU ya meresponnya kita tunggu saja sebenarnya. Tapi Pak Naning ini kan masyarakat ingin tahu kan ini menjawab keingintahuan masyarakat. Bisa nggak Pak Naning? Ya kalau kita kan tetap ngomongnya seperti ini Mas, bahwa KPU Kabupaten Kota adalah eksekutornya PKPU. Kalau PKPU 1 itu dirubah karena keputusan MA nomor 6 tentang Nur Haji Jamar Paung, mantan wakil gubernur Sumatera Utara yang mau mencalonkan diri jadi Bupati Asahan, lolos dan dimasukkan dalam PKPU, ya artinya bisa lolos, gitu kan. Tapi harus ada PKPU baru. Kalau PKPU ya memang sering berubah. Ya, jadi PKPU 1 ini perubahannya
dari PKPU 3 tahun 2017, Iya. Junto PKPU 18 tahun 2019, Junto PKPU 1 tahun 2020. Nah, PKPU 18 ke PKPU 1 itu umurnya cuma 2 bulan. Iya. Kita tunggu aja nanti kan. Ya kita nggak tahu. Apalagi September ya Pak Naning ya. Iya. Tunggu. Penetapan calon 23 toh. September. Pendaftaran tanggal 4 tambah tanggal 6 ya. Iya. Ya jadi mungkin statementnya bisa santer, pasti Pak Naning ini dari jeda tanggal 6 sampai tanggal 23 ini dikejar terus nih. Iya. Apakah boleh apa tidak ini. Artinya KPU harus buru-buru dong. Iya. Buru-buru dong. Nah, untuk masalah ini kami sudah berkoordinasi dengan provinsi. Sudah. Provinsi kami bersurat dan provinsi ya? sudah menyurati KPU RI. RI ya. Dan KPU RI ngomong mudah-mudahan PKPU akan mengakomodir putusan MA dan yang lain-lainnya. Iya. Komitmen KPU seperti Ya, itu ya. nanti kita lihat saja, katanya kita tunggu saja. Jadi gini apa Tribuners, PKPU 1 itu mengatur bahwa wakil gubernur itu nggak boleh turun kasta, istilahnya seperti itu, mencalonkan diri sebagai Bupati atau wali kota. Karena dia sudah bukan kasta sih, tingkatannya ya Pak ya, karena sudah tingkat. Nah sementara kemudian belakangan itu kemudian digugat oleh wakil gubernur Sumatera Utara yang dia mencalonkan diri sebagai Bupati Asahan Timur ya. Asahan ya Pak. Bupati Asahan ke Mahkamah Agung. Judicial review ya. Karena si PKPU 1 tadi. Kemudian artinya di Sumsel ini bakal ada kejadian seperti itu juga. Pak Wagub mantan Wagub Pak Edi Yusuf itu bakal kabarnya Pak ya. Karena saya nggak dapat juga cerita apa memang keluar dari mulut Pak Edi Yusuf sendiri dia itu. Kalau di beberapa media sosial memang sudah statement mau mencalonkan diri. Apakah bisa? Apakah enggak? Pak Edi Yusuf turun tingkat lagi menjadi, dan sebelumnya memang bupati ya Pak ya, saat itu sudah pernah satu periode. Jadi dia masih punya 1 periode lagi untuk mencalonkan diri sebagai bupati. Nah itu yang saya bilang di awal podcast kita, bahwa yang sebelumnya sepi masuk lagi ini yang baru kayak kontestasinya makin berkembang. Kami kan dianggap pembunuh berdarah dingin karena ada 3 pasangan calon. Pembunuh berdarah dingin di perseorangan itu kami habis semua. Jadi seluruh calon perseorangan itu tidak bisa lolos karena sudah KPU sudah gugurkan di tahap organisasi. Jadi sempat disebut sebagai pembunuh berdarah dingin. Iya, saya sempat dibilang bahwa KPU tidak memberi kesempatan meloloskan calon perseorangan. Padahal memang mekanisme ya harus kita patuhi. Karena harusnya tadi gitu di awal podcast harusnya tadi kalau saya sudah dapat info tadi itu, selamat datang bersama saya sudah ada ketua KPU pembunuh berdarah dingin. Itu isu-isu teman. Jadi karena seluruh calon perseorangan yang mendaftar nggak ada yang lolos. Memang nggak secara administratif dan memang nggak cukup. Ya, Pak. Sementara mereka membuat isu bahwa kami menghalang-halangi. Saya bilang saat itu udah berapa Pak Nani? Ada 3 paslon. 3 paslon, 3-3-nya nggak bisa lolos. Tapi kita tidak bisa bukan tidak mau membuat banyak calon, tentunya harus patuh dengan aturan. Makanya sekarang ini sebenarnya kawan-kawan juga harus tanya dengan partai pengusung. Ya, partai pengusung lah boleh berhak menanya dengan KPU. Boleh nggak lolos ini barang kan? Kalau KPU kabupaten kota, patokannya adalah PKPU. Di beberapa daerah juga ini bukan tipikal ya. Ada yang spesial kayak di UI juga ada diskursus. Di Ogan Ilir. Di sini belakangan juga muncul diskursus tentang bagaimana pencalonan selain 2 tadi Pak. Kalau petahana masih bergabung ya, nggak jadi berpisah. Nah baru 2 ya Pak santer ya. Ada beberapa nama-nama yang balihonya sudah banyak tapi sampai hari ini belum tahu kita kan. Artinya begini, tanggal 4 dan 6 September itulah kunci Oku akan ada berapa pasangan calon yang akan mendaftar. Dan kami yakin bahwa Oku adalah wilayah yang zero konflik, Mas. Dari pemilu ke pemilu, saya sudah masuk periode yang kedua ini, kita tidak pernah bersengketa.
baik di Mahkamah Konstitusi maupun di DKPP. Masa sih? Saya nggak pernah serta. Jadi Pak Nani nggak pernah hadir di ruangan MK itu nggak pernah? Kemarin di pilkada bupati, tapi ya di putusan dismisal. Artinya gugatan itu sampai dismisal. Dismisal belum. Dan alhamdulillah kami sampai dengan hari ini kami tidak berpersoalan secara etik maupun hasil perolehan pilkada. Dan mudah-mudahan aku di pilkada 2020 ini pun sama. Ya sama, sukses penyelenggaraan dan sukses partisipasi. 77,5% menyelenggarakan pilkada di masa pandemi. Ini bukan kerjaan yang kaleng-kaleng. Untung saja bosnya juga nggak kaleng-kaleng. Mudah-mudahan insya Allah. Mudah-mudahan insya Allah berjalan dengan baik. Itu tadi Tribuners bincang-bincang kita dengan ketua, nggak terasa udah sejam ya kawan-kawan ya, nggak terasa udah sejam dengan ketua KPU Oku yang sempat diberi gelar KPU berdarah dingin. Membatalkan seluruh paslon. PR besar bagaimana tadi tuh memalingkan, sedikit mencuri perhatian masyarakat yang saat ini betul-betul aware sama perkara pandemi, dan memberitahu dan memobilisasi masyarakat bahwa saat ini kita juga harus menyelenggarakan pilkada. Itu PR besar bagi media massa seperti Sriwijaya Post dan Tribun Sumsel. Ini juga PR karena kita juga harus sebagai pilar keempat demokrasi, kita juga jadi tugas kita untuk membantu menyukseskan event demokrasi kita. Apalagi sekarang kemarin kita sempat menyelenggarakan ya Pak Naning pilkada serentak, konvensi pilkada serentak 2020, pilkada hebat. Harapannya pilkada ini walaupun di tengah pandemi tetap bisa berlangsung dengan hebat. Pak Naning, sebelum ditutup Pak Naning, coba berikan statement punchline-nya untuk para konstituen masyarakat Oku yang akan bersama-sama memilih pemimpin baru. Silakan Pak Naning. Jadi dalam kesempatan yang baik ini saya mengajak masyarakat Oku, baik itu yang menjadi peserta pilkada maupun yang menjadi pemilih dan seluruh jajaran penyelenggara, ayo kita bergembira menyambut pemilihan serentak 2020 ini. Kita sambut pemilihan serentak ini untuk menghasilkan pemimpin atau bupati dan wakil bupati kita yang bisa memimpin Oku lebih baik 5 tahun ke depan. Itu dari Pak Naning. Ya, doa kita bersama Pak Naning ya. Semoga sukses dan amin. Partisipasi 77,5% seperti yang diproyeksikan oleh KPU RI itu bisa terlaksana. Amin. Dan tetap mempertahankan zero konflik tadi ya Pak Naning ya. Itu yang penting. Itu yang penting ya. Karena tidak ada gunanya pilkada kalau ada konflik. Ada konflik. Iya. Tribuners, itulah tadi obrolan kita, obrolan santai dengan walaupun membahas tema yang berat, walaupun tidak terstruktur nih, lompat-lompat dari A ke B ya. Tapi paling tidak itu tadi bahwa KPU Kabupaten Ogan Komering Ilir, Komering Ulu itu sudah sangat siap untuk memasuki tahapan-tahapan krusial di pelaksanaan pilkada tanggal 9 Desember nanti. Puncaknya 9 Desember pada saat pencoblosan. 1 bulan lagi akan dibuka pencalonan. Jadi tanggal 4 sampai tanggal 6 kita akan tahu siapa-siapa calon yang bakal maju untuk kemudian diputuskan oleh KPU pada tanggal 23 September. Bakal calon tersebut layak atau tidak bertarung sebagai pasangan calon di pilkada serentak 9 Desember 2020. Itu saja dari saya. Terima kasih. Semoga ini bisa menambah pengetahuan kita. Maaf jika banyak salah kata dan menyinggung berbagai pihak. Tidak ada maksud apapun. Tujuannya hanya untuk kemajuan kita bersama. Saya Prawira Maulana. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ayo
Bangsa Indonesia dengan jiwa yang berseri-seri, mari berjalan terus, jangan berhenti, revolusimu belum selesai. Salam merdeka, kita jumpa lagi pada Sumsel Virtual Fest. Tetapi pada kali ini temanya Festival Merah Putih 75. Kenapa seperti itu? Tentu saja karena Indonesia akan merayakan ulang tahunnya yang ke-75. Kami sebagai sebuah media massa yang punya platform digital juga akan memberikan sajian-sajian yang menarik, berisi konten-konten yang menarik, yang penting, yang berguna tentu saja bagi seluruh netizen, bagi seluruh pembaca di media massa cetak. Dan ini terkolaborasi sedemikian rupa untuk demi kemerdekaan kita semua sebagai warga Negara Kesatuan Republik Indonesia. Saksikan ya, selama 30 hari kita sudah mulai dari tanggal 1 Agustus dan sampai 30 Agustus kami menyajikan konten-konten yang berguna demi kemerdekaan kita, khususnya pada masa pandemi ini. Semoga kita menjadi manusia-manusia merdeka, selalu merdeka dan tetap merdeka. Jayalah Indonesia, Indonesia maju untuk semua. Tetaplah menjadi satu. Jangan sampai terpecah belah. Raih prestasi terbaikmu dan buat bangsa ini bangga. Gapai angan dan citamu untuk masa depan yang cerah. Raih prestasi tertinggimu. Jayalah selalu Indonesiaku. Merdeka! Merdeka!